aja ya. Saya agak pusing nih, bentar. Pakai dua monitor, bentar. Oh, Kelihatan ya? ya, Oke. Baik, kita mulai saja ya. Buat pembacaan kitab kita, eh, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Saya pimpin dalam doa, mari kita sama-sama berdoa. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan, pada malam ini ya Tuhan, langsung kami kembali merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kiranya berbicara ke dalam setiap kami. Kiranya malam ini kami tidak hanya Tuhan cukup menerima logos, tapi kami juga mau menerima rema yang berasal dari diri-Mu. Sehingga firman yang kami bacakan, Tuhan Yesus boleh menjadi pengalaman dalam penghidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Layarnya kelihatan ya? Apa namanya? Silongnya? ya, lebar. Ya, kita mulai baca saja ya. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang ya. Ya kita baca ya. Satu orang 2 ayat ya. Karena kan lumayan ya ini. Kita baca yang kita, kita bahas bentar ya yang garis besarnya. Jadi kitab Lukas itu adalah kitab yang membicarakan mengenai bahwa membuktikan bahwa Tuhan Yesus dia adalah manusia penyelamat. Yang manusia ya. Itu benar-benar manusia. Karena hanya kitab Lukas lah satu-satunya yang mengisahkan masa kecilnya. Sedangkan kitab lain nggak ada. Jadi Tuhan datang, dia melalui proses sama seperti yang manusia lalui. Jadi dia benar-benar adalah manusia. Dia manusia bagaimana? Nah, di sini kita lihat dia manusia yang uh, dalam yang punya kebajikan-kebajikan insani dengan atribut-atribut ilahi. Jadi secara manusia dia sempurna. Dia juga punya atribut-atribut ilahi. Ya, inilah yang membuat dia itu bisa mencapai standar moralitas yang tertinggi. Nah, jadi sebagian kitab Lukas ini ya bisa dibagi dua ya. Kalau secara garis besar ya, kalau kita lihat eh, secara tempat ya. Jadi pelayanan Tuhan, ministry Tuhan, ya secara garis besar dibagi dua. Pertama di Galilea dan kedua dari Galilea perjalanan ke Yerusalem. Kalau menuju ke Yerusalem tahu lah ya, berarti dia sudah mau menyerahkan diri untuk disalibkan. Nah, kita ada di hampir tengah-tengahnya ya. 37 sampai eh, sampai selesai ya. Yang bagian ya 25 sampai B2. Jadi kita di bagian tengah-tengahnya di pasal 9. Kita mulai baca yuk kitab Lukas pasal 9 ayat tadi 37 ya. Yuk kita mulai. Yang warna merah kita baca sama-sama, ya satu orang baca per 2 ayat sesuai dengan urutan yang ada di chat. Kita mulai 1, 2, 3. 25 mengusir roh jahat keluar dari anak seorang bapa. Amin. 37, keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku." Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. 41 lalu kata Yesus, "Hai kamu orang-orang yang tidak percaya dan yang sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu?
dan sabar terhadap kami, bahwa anakmu itu kemari. Kedua, ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan mengguncang-guncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. 43a, lalu tajublah semua orang itu pada kebesaran Allah. 26, mengungkapkan kali kedua kematiannya. 43b, ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ayat 44, dengarlah dan perhatikanlah semua perkataanku ini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. 45, mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Namun mereka segan menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Ajaran tentang kerendahan hati. Kemudian timbullah pertengkaran antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. 9, Yohanes berkata, Guru, kami lihat seseorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. 50, Yesus berkata kepadanya, janganlah kamu cegah, sebab siapa saja yang tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Oke, dari Galilea ke Yerusalem. Satu ditolak oleh orang-orang Samaria. Ketika hampir tiba waktunya, Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pengendangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. 2. Mengajar orang bagaimana mengikuti dia. 57, tetap ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, rubah mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. 61, lalu seorang yang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. 62, tetapi Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Amen. Ya, sudah selesai ya. Ayat 37 sampai ayat 62. Sampai sejauh ini mungkin ada yang mau sharing atau enggak? Boleh bertanya. Kok aku mau nanya, yang ayat 60, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dalam hari ini maksudnya bagaimana ya? Ya sebenarnya kalau kita baca konteks ini, katakan mengajak orang bagaimana mengikuti dia. Ini lebih ke apa namanya?
prinsipnya ya, bagaimana kita mengikuti Tuhan gitu. Ya, jadi ini membicarakan betapa kita itu harus mutlak mengikuti Tuhan. Kalau kita lihat poin ini, ada orang kan mau katakan dia mau mengikuti Tuhan. Tapi kalau dia 8 kita lihat mengikuti Tuhan itu nggak gampang loh. Dia nggak punya tempat. Artinya harus menderita. Ya. Terus kalau mau mengikuti Tuhan, mungkin ada yang harus izin dulu. Ya. Jadi selalu aja ada halangan ya di belakang itu ya. Apa namanya? Ya kalau kita baca sini, catatan kaki itu ada maknanya. Kalau maknanya apa? Kalau kita baca ya, orang yang menguburkan adalah yang mati secara rohani. Jadi orang yang menguburkan orang yang mati ya. Nah, jadi orang mati ini menguburkan orang mati. Ini agak bingung ya. Jadi mati itu mati secara rohani, bukan secara jasmani. Jadi orang yang mati secara rohani itu menguburkan orang yang mati secara jasmani. Kalau kita baca catatan kakinya. Orang yang dikuburkan adalah mati secara jasmani. Jadi beda konteks kematiannya ya. Satu mati secara rohani, tapi jasmani masih hidup. Satu lagi mati secara jasmani, udah nggak hidup gitu. Ya, jadi ini maksudnya. Jadi jangan sampai kalau kita baca referensinya ya di sini. Saatnya akan tiba, sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Allah. Bingung ya, kok orang mati bisa dengar suara Allah ya? Dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Nah, jadi kalau kita ambil referensi ini, mati di sini itu bukan berarti mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Kalau mati secara jasmani, ya gimana ya bisa mendengar ya? Dihidupkan apa? Mereka yang mendengarkan yang hidup. Artinya hidup secara mati secara rohani, hidup secara rohani. Itu. Ketika kita mati, ketika kita dalam keadaan mati rohani, terus kita mendengarkan firman Tuhan, suara anak Allah, ya kita akan dihidupkan, menerima hayatnya. Jadi demikian maksudnya ya. Apa namanya orang mati menguburkan orang mati. Di satu sisi ini maksudnya beginian, begitu gitu. Tapi di sisi yang lain Tuhan itu mau kita itu enggak apa namanya melibatkan diri itu dalam melakukan pekerjaan yang mematikan ya. Artinya ya itu akan mengganggu ya. Kan di sini dikatakan ya, bentar ya. Menguburkan siapa tadi namanya? Bentar kok jadi hilang. Nah, jadi sini maksudnya adalah kita itu perlu menjadi orang yang benar-benar mutlak mengikuti Tuhan gitu. Jadi kita mengabaikan apa yang menjadi penghalang ya. Kita mengabaikan kalau kita baca caranya jangan menoleh ke belakang, menyimpang sedikit saja akan membuat alur bacakan itu tidak lurus. Jadi untuk mengikuti penyelamat kita harus melupakan segalanya dan maju terus bagi kerajaan Allah. Ya kita pastikan ya kita nggak terlibat dalam pekerjaan yang mematikan, yang membuat kita itu mati secara rohani. Tapi kita perlu mutlak mengikuti Tuhan. Itu mengenai prinsip mengikuti Tuhan. Maksud rohaninya demikian. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau saya kurang jelas. Amin. Saya udah jelas ya, cuman mungkin tambah dikit aja. Jadi bukan berarti secara harfiah kita nggak boleh nguburin misalnya bapak kita ya, misalnya orang tua kita aman tanda kutip meninggal, bukan berarti kita nggak boleh nguburin, tapi justru ketika kita sudah ikut Tuhan ya, kita ketika memang ada acara duka ya kita boleh pulang kuburkan ya, sama-sama berduka dengan keluarga, tapi setelah itu ya harus kembali lagi ke jalan yang benar, yaitu apa? Melayani, hidup bagi Tuhan gitu. Nah memang nggak mudah, karena kan satu sisi kita juga pasti berduka ya, misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, ya kita harus datang ke rumah gitu kan, sama-sama bersedih.
Tapi setelah itu ya kita harus lihat lagi. Ini kan adalah mengajar orang bagaimana mengikuti dia. Jadi setelah itu ya kita setelah bergabung bersama-sama, ya kita kan melihat bahwa Tuhan akan memimpin ya setiap langkah kita. Jadi Evi juga ada bilang ya bahwa sebenarnya konteksnya adalah supaya kita tidak lagi mengerjakan pekerjaan yang membuat kita mati secara rohani. Tapi ya moga kita juga bisa lihat bahwa hari ini perkuliahan kita, pekerjaan kita, ya harus semuanya digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi orang lihat kita di kampus, orang lihat kita di tempat kerja, ya mereka bisa melihat Kristus ya. Gitu. Jadi bukan lagi malah sama-sama ikutan jadi mati. Si Tuhan. Makasih kok. Yup. Ya benar tadi dia katakan bahwa kalau kita menguburkan orang mati, berarti kita melakukan pekerjaan mati. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, ada kata selanjutnya. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, inilah pekerjaan orang hidup. Jadi ada dua pekerjaan yang berbeda. Satu sisi itu pekerjaan orang mati, di sisi yang lain itu adalah pekerjaan orang yang hidup. Ya, jadi pekerjaan orang hidup apa? Yaitu pergi memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Jadi itu dua kontras yang berbeda. Satu pekerjaan orang mati, satu pekerjaan orang yang hidup. Orang yang berdasarkan hayat. Nah, kan ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin mau bertanya. Mungkin aku sedikit lagi ya. Jadi sangat terberkati juga ya kembali dikuatkan melalui ayat bacaan kita pada malam ini. Bagaimana kita perlu melihat di sini ya. Jadi di ayat yang ke-40 ya. Aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Ini 41 bilang, lalu kata Yesus, hai kamu orang-orang yang tidak percaya dan yang sesat. Sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bahwa anakmu itu kemari. Nah, jadi ini juga satu hal yang sangat ya seharusnya menyadarkan para murid ya. Udah diberi kuasa tapi kok nggak bisa. Nah, sebenarnya adalah karena mereka kurang percaya. Ya, jadi sekali lagi Tuhan benar-benar menampakkan bahwa bagaimana sih seharusnya kita hidup. Jadi hari ini ya aku juga kembali belajar ya sama-sama yuk kita dalam kehidupan sehari-hari ya dalam setiap perkara sandar padanya, percaya. Ya meskipun ya nggak usah nunggu sampai ada kerasukan roh jahat dulu ya baru kita percaya, tapi justru adalah melalui perkara ini kita kembali dibawa kepada satu hal, yaitu ayat 43a, itu apa? Semua orang itu takjub pada kebesaran Allah. Nah, jadi sekali lagi moga ya kita juga semakin hari boleh membawa orang-orang sekitar kita melihat adanya kebesaran Allah karena kita percaya pada Tuhan, karena kita mengaplikasikan setiap firman sehingga Tuhan juga dikuatkan ya. Amin. Amin. Thank you Kak Rena. Apakah ada lagi yang mau sharing? Mungkin mau bertanya? Amin. Aku menikmati di ayat 48 ya. Tadi dikatakan siapa saja yang menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Jadi di sini menandakan bahwa semakin orang itu merasa dirinya besar, sebenarnya besar di dalam hal dunia ya, tapi di dalam hal kerohanian, justru orang yang tanda kutip besar itu harusnya adalah orang yang semakin merendahkan diri ya. Jadi kita juga tahu bahwa Yesus itu adalah inkarnasi dari Allah ya, jadi dia menjadi manusia padahal dia adalah ilahi ya. Jadi dia menempatkan anak kecil
supaya memperlihatkan kepada murid-muridnya kalau mereka mau menjadi tanda kutip besar, mereka harus belajar menjadi orang yang sederhana. Oleh karena itu di ayat 49 sama 50 langsung diberikan contoh ya, ketika ada orang yang mengusir setan dalam nama Tuhan, terus dicegah orangnya karena bukan pengikut. Ini kan tandanya bahwa pada saat itu Yohanes menganggap bahwa mereka tanda kutip kayak, wah gue udah ngikut Tuhan nih, udah ngikut Yesus, berarti aku eksklusif gitu loh. Tapi ternyata Yesus berkata lain ya, dia bilang jangan kamu juga, sebab siapa saja yang tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Dia di sini juga sudah menandakan bahwa siapapun bisa mengikut Tuhan gitu, siapapun bisa menjadi orang yang mendapatkan kuasa untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi ya hari ini kita perlu belajar merendahkan diri, juga perlu belajar menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Thank you, Kak Maria. Sepertinya sudah cukup ya. Ya baik, kita coba simpulkan apa yang sudah kita baca. Sebenarnya itu masih lanjutan dari yang kemarin ya, mengenai berubah rupa di atas gunung. Jadi ini kejadiannya di atas gunung, sedangkan ini kejadiannya di bawah, di lembah ya. Nah, jadi di atas gunung ini ada 3 murid Tuhan yang mengikuti dia ya. Ada Petrus, Yohanes, Yakobus. Sedangkan murid yang lainnya yang sisanya ya ada di lembah. Dan mereka menemui ada masalah ya, yaitu roh jahat. Dan mereka nggak bisa mengusir roh jahat itu. Ya, ternyata terhadap murid-murid Tuhan pun Tuhan berkata bahwa mereka nggak percaya dan mereka sesat. Untuk sudah lama ya Tuhan tinggal bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka aja masih nggak percaya dan ya dikatakan sesat gitu. Kenapa sih bisa demikian? Terus kita juga cek di sini ya, ketika Tuhan mengungkapkan kematian yang kedua kalinya, dan mereka juga nggak ngerti gitu. Dan maksudnya tersembunyi bagi mereka. Kenapa ya? Masalahnya ada di sini gitu. Karena mereka nggak tahu tentang kerendahan hati, dan juga nggak tahu tentang toleransi gitu. Rasa bahwa ketika mereka sudah melihat bahwa Tuhan sudah berubah di atas gunung, mereka punya posisi yang tinggi gitu. Dan itu raja loh, kita memiliki seorang raja. Dan kita lihat Tuhan itu berubah rupa ya di atas gunung, lihat kemuliaannya. Tapi Tuhan juga gak lupa ya, untuk mengajarkan tentang kerendahan hati dan toleransi. Seperti tadi kata Maria bahwa yang terkecil di antara kita adalah yang terbesar. Walaupun Tuhan begitu besar, tapi dia mau menjadi kecil gitu. Menjadi seorang manusia. Jadi konsep ini mengenai kerendahan hati dan toleransi nggak ada di murid-muridnya. Yang ada hanyalah setan gitu ya, jahat ya. Mereka akhirnya nggak bisa roh jahat karena mereka masih terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Nggak ada yang namanya toleransi. Ya, kalau kita di sini ya, kan Tuhan katakan bahwa ya, siapa yang menyambut anak ini dalamku, yang menyambut aku sekecil. Terus juga di sini baru saja dikatakan siapa yang menyambut anak ini dalam namaku, yang menyambut aku. Tapi di sini mereka menolak gitu. Melihat ada orang yang lain yang mengusir setan, rasanya pengen mencegah gitu, yang nggak menerima gitu, siapa Yohanes, yang kasar eksklusif ya. Baru saja Tuhan mengatakan ya kita terima ya. Ya, jadi mengenai toleransi dan kerendahan hati nggak ada di dalam konsep mereka gitu. Mereka hanya ingin menjadinya terbesar gitu. Itu adalah pikiran iblis ya, pengen menjadi terbesar. Dan di sini kita lihat ketika masuk ke Yerusalem, ya Tuhan pun ditolak oleh orang-orang Samaria. Ya, terus bahkan murid-murid itu mengatakan,
Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Padahal kan Tuhan datang adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Kalau kita baca teks ini, anak manusia datang bukan untuk membinasakan jiwa manusia, melainkan menyelamatkan. Jadi pikiran mereka masih jahat ya. Ya karena pikiran mereka masih jahat, ya mereka nggak bisa mengusir roh jahat itu. Gitu. Ya mereka sendiri dirasuki oleh roh jahat karena pikiran mereka masih demikian. Gitu. Oleh karena itu ya kita perlu menjadi orang yang dengan mutlak merendahkan diri, bertoleransi, menerima Tuhan dan mengikuti Tuhan. Untuk mengikuti Tuhan ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Sesuai ayat 58, karena mengikuti Tuhan pasti menderita. Kita perlu membayar harga. Itu poin pertama. Poin kedua, kita perlu meninggalkan pekerjaan orang mati, tapi memberitakan kerajaan Allah. Memberitakan Yobel. Kalau mungkin kemarin pernah bahas mengenai Yobel. Kan kita Lukas banyak menceritakan mengenai Yobel untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Itu poin 2. Poin ketiga, kita perlu nggak menoleh ke belakang, tapi selalu mengarahkan ke depan, itu membaca ke depan supaya apa yang kita baca itu lurus, nggak miring. Tapi kita perlu mutlak bagi Allah, full fokus kepada Allah. Ya, karena itu ya mungkin nggak mudah ya mengikuti Tuhan. Ya. Saya sendiri hari ini juga masih belajar untuk mengikuti Tuhan, walaupun ya sering jatuh bangun. Ya mari kita sama-sama ya belajar menanggulangi diri kita supaya kita itu nggak menjadi sama seperti murid-muridnya ya, yang di konteks ini. Dan kita juga belajar 3 poin tadi, benar-benar mengikuti dia. Yaitu apa? Rela untuk bayar harga, memberitakan Yobel, juga fokus ke depan ya, nggak melihat ke belakang untuk kerajaan Allah. Amin. Jadi ya aku sampai di sini saja. Mungkin boleh salah satu orang untuk tutup dalam doa. Oke, mari kita doa ya. Kita sama-sama bersyukur atas firman malam ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, terima kasih Tuhan atas firman malam ini yang mengajarkan betapa kami perlu memiliki hati yang tertuju pada Tuhan. Juga semuanya kami merendah di hadapan Tuhan agar Dikau juga boleh dimuliakan, teman-teman kami juga boleh didapatkan, terutama keluarga kami ya Tuhan. Mati ada Evi, Maria, juga Okta, dan teman-teman lain yang belum bisa bergabung. Dan supaya melalui setiap pembacaan firman, baik pribadi maupun bersama-sama, kami melihat terang-Mu yang baru Tuhan. Rahmati juga supaya melalui firman malam ini, kami boleh ada satu pemahaman yang baru dan jelas, bagaimana Tuhan supaya kami harus belajar mengikuti Engkau dengan mutlak. Juga tidak ada halangan lain yang mengganggu, bahkan membawa kami jauh daripada Tuhan. Tuhan, sertai kehidupan kami setahun ini, bahkan sampai Dikau datang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, yang mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, selanjutnya mungkin bisa foto, mungkin karena boleh ambil